Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah Nisa Ifayatin dengan nomor induk mahasiswa S1S1200008 akan membawakan materi mata kuliah sistem operasi yang berjudul algoritma penjadwalan. Nah, di sini kita ada bagian jenis algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan ialah proses untuk menentukan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU untuk mengantri di ready QW. Nah, algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready QW yang akan dieksekusi oleh CPU. Di sini jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu non-preemptive dan preemptive. Untuk non-preemptive itu sendiri adalah penjadwalan yang dimana sistemnya itu operasinya tidak melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses lain, atau proses tersebut berjalan dan tidak dapat diinterrupt. Nah, CPU ini menjaga proses sampai proses itu pindah ke waiting state ataupun dihentikan. Proses itu tidak diganggu. Nah, metode ini digunakan biasanya di Microsoft 3.1 dan Macintosh. Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk platform hardware tertentu karena tidak memerlukan hardware khusus. Kemudian untuk preemptive itu sendiri. Nah, preemptive ini mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan atau menginterupsi sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Jadi kebalikan dari non-preemptive, preemptive itu dapat diinterupsi dan dapat dihentikan. Di sini ada contoh dari non-preemptive. Contohnya yaitu yang pertama adalah FCFS atau first come first serve. Kemudian yang kedua adalah SJF atau shortest job first. Kemudian ada HRN atau highest ration next. Kemudian ada MFQ yaitu multiply feedback QoS. Kemudian di sini ada untuk preemptive. Untuk preemptive yaitu ada RR atau round robin, kemudian ada SRF yaitu source remaining first, kemudian ada PS yaitu priority scaling, kemudian ada GS yaitu granular scheduling. Nah, kita lanjut. Di sini untuk yang pertama, karena kita akan membahas yang dua saja ya, yaitu yang pertama ada FCFS, kemudian yang kedua ada SJF. Nah, untuk first come first serve atau FCFS atau biasanya juga dikenal dengan FIFO atau first in first out. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready ini dimasukkan ke dalam FIFO QW atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan kedatangannya. Nah, dengan pengertian tadi kita bisa contohnya ya, ada studi kasus FCFS seperti ini, di mana proses pertama yaitu memerlukan waktu 24, kemudian proses kedua yaitu memerlukan waktu 3, dan proses ketiga memerlukan waktu 3. Di sini ada Gantt chart-nya, di mana waktu yang dibutuhkan pada proses 1 yaitu 24, kemudian proses 2 yaitu 3, dan proses ketiga memerlukan waktu 3 juga. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah sebanyak 30. Karena pada proses 1 24, kemudian ditambah 3 menjadi 27, kemudian ditambah 3 lagi pada proses ketiga menjadi 30. Nah, di sini kita akan menghitung AWT-nya atau Areal Waiting Times. Nah, di mana waiting times ini rumusnya itu waktu proses dikurang dengan waktu kedatangan. Waktu prosesnya yaitu waktu prosesnya 0 pada P1 yaitu 0 dikurang 0 menghasilkan 0 karena waktu kedatangannya itu 0. Kemudian untuk proses kedua di mana waktu prosesnya itu 24, karena tadi dari sini ya, dimulai dari sini yaitu 24 dikurang dengan 0 menghasilkan 24. Kemudian untuk proses 3 adalah 27 dikurang 0 sama dengan 27. Nah, kemudian kita jumlahkan semuanya yaitu 51. Untuk mendapatkan average weighting-nya, kita akan gunakan atau mencari rata-ratanya dengan cara 51 atau total dibagi dengan banyaknya proses, yaitu 51 dibagi 3.
menghasilkan 17. Kita lanjut ke SJF atau shortest job first, di mana shortest job first ini merupakan penjadwalan non-preemptif atau non-preemptif, dan penjadwalan ini tidak berprioritas. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses itu sampai selesai, diketahui sebelumnya. Nah, mekanisme penjadwalan ini merupakan jalan terpendek dulu sampai selesai. Nah, kita perlu memperhatikan burst time-nya, di mana burst time ini akan menentukan Gantt chart-nya sesuai dengan pengertiannya tadi, bahwa SJF ini membutuhkan, kita lihat dari waktu yang lebih pendek, yaitu pertama adalah P3, di mana P3 ini membutuhkan waktu hanya 2, jadi 0 sampai ke 2, waktu prosesnya dari 0 sampai ke 2. Kemudian setelah P3 yaitu 2, yang memiliki waktu proses terpendek kedua adalah P1, yaitu waktu dengan waktu 3. Selanjutnya ada P2 dengan waktu 4 dan P4 dengan waktu 6. Nah, di sini waktunya kita dapat jumlahkan yaitu 2, 5, 9, dan 15. Di mana 0 ditambah 2 sama dengan 2, kemudian 2 kita tambahkan dengan P1 yaitu 3 sama dengan 5. Kemudian 5 kita tambahkan dengan P2, yaitu 5 tambah 4 sama dengan 9. Kemudian 9 kita tambahkan dengan P4, yaitu 9 tambah 6 sama dengan 15. Nah, di sini kita akan hitung waiting time-nya atau waktu proses kedatangannya seperti dengan Gantt chart-nya tadi ya, teman-teman. Kita lihat di sini waktunya dari P3, jadi ini kita masukkan duluan ya, karena P3 ini merupakan waktu terpendeknya tadi, dari 0 ke 2, dimana waktu prosesnya yaitu dari 2 dikurang waktu kedatangan yaitu 0. Nah, berarti 2 kurang 0 sama dengan 2. Seperti tadi ya teman-teman, yang AWT untuk first come, maksud saya first come, first serve. Nah, di sini juga ada P1 yaitu yang kedua, P2-nya yaitu 5 dikurang 0, yaitu waktu prosesnya 5 dengan waktu kedatangannya yaitu 0. Kemudian begitu juga sampai ke P4. Nah, di sini kita perlu memperhatikan lagi bahwa untuk SJF ini sendiri itu kita harus memperhatikan di burst time-nya, dimana yang waktu paling sedikit itulah yang duluan diproses. Nah, di sini seperti kita lihat totalnya, untuk mencari rata-ratanya yaitu total dibagi dengan banyaknya proses. Jadi di sini 16 dibagi 4 sama dengan 4. Untuk turn around time-nya ini yaitu waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. Jadi kebalikannya ya. Tapi untuk prosesnya tetap sama. Namun di sini kita balik. Jadi waktu selesainya untuk P1 yaitu 5 kita kurang dengan 3. Nah, di sini P1 kita kurang dengan P3 yaitu 0. Atau waktu kedatangannya, maksud saya bukan P3. P1 yaitu 5 dikurangi 0. Kemudian P2 9 dikurangi 0. Kemudian yang P3 2 dikurangi 0, dan P4 15 dikurangi 0, hasilnya 31. Nah, sama dengan mencari rata-ratanya yaitu 31/4 sama dengan 7,75. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.